Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi kitab penyempurna serta membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ketika diturunkan, surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat perintah Iqra atau bacalah, karena dengan membaca maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Terlebih lagi apabila kita membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran tidak hanya terkandung perintah-perintah Allah saja, namun di dalamnya juga terdapat banyak sekali pelajaran tentang ilmu sains, sejarah, dan masih banyak ilmu lainnya. Selain itu, dengan membaca Al-Quran, kita juga akan mendapatkan pahala darinya, dan kelak di hari pembalasan, Al-Quran akan datang kepada orang-orang yang senang membacanya, dan memberikan syafaat kepada pembacanya. Selain mendapatkan banyak pahala dengan membaca Al-Quran, ternyata membaca Al-Quran juga dapat menimbulkan dampak positif bagi kesehatan. Bahkan sudah banyak penelitian modern yang mengungkapkan hal ini. Seperti berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1985, yakni ditemukan fakta mengejutkan bahwa membaca Al-Quran ternyata dapat mendatangkan ketenangan jiwa hingga 98%. Penelitian tersebut tidak dilakukan dengan sembarangan, karena dalam penelitian tersebut melibatkan alat-alat berteknologi canggih yang dapat mendeteksi respon tubuh seperti depresi, sedih, dan sebagainya. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mengalami respon emosi yang semakin membaik. Respon emosi seperti depresi dan sedih akan menurun dan berubah menjadi tenang. Selain itu, penelitian lain juga dilakukan oleh Dr. Nurhayati asal Malaysia. Pada tahun 1997, ia melakukan penelitian terhadap bayi yang baru berusia kurang lebih 48 jam. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara bayi tersebut diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ternyata hasilnya mereka memberi respon tersenyum dan menjadi lebih tenang. Bahkan pertumbuhan janin dalam rahim pun dapat berlangsung secara optimal jika diperdengarkan bacaan Al-Quran. Hal ini jauh lebih baik ketimbang saat bayi diperdengarkan musik-musik klasik. Kebanyakan orang tua modern percaya bahwa dengan memperdengarkan musik-musik klasik seperti efek Mozart dan lainnya kepada bayi dipercaya mampu meningkatkan IQ yang baik. Namun efek dari Al-Quran ternyata jauh lebih baik. Bahkan penelitian lainnya di Mesir menyatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran ternyata potensi otaknya meningkat drastis akibat dilepaskannya hormon bahagia yang dikenal dengan istilah endorfin atau ND jenis morfem. Inilah yang telah Allah firmankan di dalam kitabnya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi inilah bacaan terbaik serta instrumen terbaik. Untuk itulah Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, sebagaimana firman Allah, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Al-Quran surah Al-Muzammil. Dan ternyata di balik perintah Allah tersebut juga memiliki pengaruh kepada organ tubuh manusia. Vibrasi yang didapatkan melalui bacaan tajwid ternyata juga memberikan efek yang sangat luar biasa pada organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan otak. Seorang peneliti Boston bernama Muhammad Salim mengungkapkan bahwa terlihat respon yang lebih baik pada seseorang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan tartil daripada baca Arab lain selain Al-Quran. Sementara itu, Dr. Al-Fadi, seorang ilmuwan Florida, Amerika Serikat, melakukan penelitian yang hasilnya sungguh mencengangkan. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Al-Quran ternyata memberikan efek perubahan psikologis yang sangat jelas ketika diperdengarkan kepada muslim.
Dengan demikian, jelas bahwa Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang Allah jamin sendiri kemurniannya dan Allah akan menjaganya hingga akhir zaman. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang jadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Untuk itu, marilah kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Dan jadikanlah hari-hari kita menjadi tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai macam manfaat yang diberikan Allah kepadanya. Dan berikut merupakan beberapa manfaat dari membaca Al-Quran. Yang pertama, memperoleh pahala dari Allah. Dari kegiatan membaca Al-Quran, memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah menjadi manfaat paling utama. Allah memahami niat kita dalam membaca kitab suci tersebut, walaupun kita tengah terbata-bata saat melaksanakannya. Rasulullah pernah bersabda mengenai pahala yang diperoleh dari kegiatan membaca Al-Quran, yakni Allah berfirman, barang siapa menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran sehingga lupa untuk berdoa dan memohon kepadaku, aku memberinya pahala yang lebih utama daripada pahala orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut, jelas bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah wajib yang sangat disegani oleh Allah. Selanjutnya, diselamatkan saat hari penghisaban akhirat. Derajat orang yang selalu menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran akan dinaikkan apalagi saat hari penghisaban di hari kiamat kelak. Derajat mereka akan selalu naik ke tempat atas, yakni surga. Rasulullah bersabda, ada orang-orang yang pada hari kiamat berada di atas bukit pasir dari kesturi hitam tanpa disentuh ketakutan dan tidak dikenal penghisaban hingga penghisaban kepada semua manusia selesai. Pertama, orang yang membaca Al-Quran karena mengharapkan ridha dari Allah. Kedua, orang yang mengimami sekelompok orang dengan membacanya dan mereka ridha kepadanya. Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut, dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu membaca Al-Quran dengan mengharapkan ridha dari Allah, maka kelak saat hari kiamat akan diselamatkan dari hari penghisaban. Selanjutnya, manfaat membaca Al-Quran adalah menjadi keluarga dan kepercayaan Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah bersabda, ahli Al-Quran adalah keluarga dan kepercayaan Allah. Dalam sabda tersebut, seseorang ahli Al-Quran atau seseorang yang selalu membaca kitab suci Al-Quran akan menjadi orang keistimewaan sekaligus kepercayaan Allah. Selanjutnya, manfaat membaca Al-Quran adalah menjadi obat terbaik saat sakit. Membaca kitab suci Al-Quran membuat perasaan, hati, dan pikiran kita menjadi tentram. Mengapa? Karena dalam kitab suci Al-Quran, ayat-ayatnya mengandung kenikmatan dan keindahan yang dapat dirasakan oleh ahli Al-Quran. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan berpendapat mengenai adanya 25 keistimewaan yang ada di sebuah kitab suci Al-Quran. Beliau berkata, Ibnu Majah dari lain-lain meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, hendaklah kalian berobat dengan Al-Quran dan madu. Selain itu, dalam hadis lain juga menyebutkan mengenai manfaat Al-Quran yang dapat menjadi obat terbaik saat sakit, yakni obat terbaik adalah Al-Quran. Tak hanya itu, Talhah bin Musrif berkata, jika Al-Quran dibacakan kepada orang yang sakit, sakitnya akan terasa ringan. Selanjutnya, manfaat membaca Al-Quran adalah rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang kita tinggali, apabila sering kita bacakan ayat suci Al-Quran, tentu akan diberkahi oleh Allah. Apabila anggota keluarga yang berada di rumah selalu membuka dan membaca Al-Quran, maka rumah tersebut seolah bercahaya terang karena ibadah tersebut. Amr bin Al-Aish berkata bahwa setiap ayat dalam Al-Quran merupakan satu tingkatan di surga dan pelita di rumah kalian. Selanjutnya, manfaat membaca Al-Quran adalah dijauhkan dari setan. Setan atau jin merupakan makhluk Allah yang senantiasa akan mengganggu keimanan kita. Namun hal tersebut dapat kita cegah dengan membaca Al-Quran. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa jin pernah berkata kepadaku,
Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat Al-Kursi. Dengan demikian, kamu akan senantiasa dalam lindungan Allah dan setan tidak dapat mendekat kepadamu hingga subuh. Selain itu, Abu Hurairah juga meriwayatkan sabda Rasulullah SAW mengenai rumah yang tidak akan dimasuki oleh setan apabila kita rajin membaca Al-Quran, yakni rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan ayat yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran juga dapat menjadi penangkal sihir atau kejahatan setan lainnya. Battal bersabda mengenai hal tersebut. Di dalam Al-Mu'awwizat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, terkandung rahasia yang tidak terdapat dalam sesuatu apapun selain Al-Quran. Sebab ia mencakup semua doa yang meliputi banyak hal yang tidak disukai, seperti sihir, hasud, kejahatan setan, dan was-was. Oleh karena itu, Rasulullah merasa cukup dengan surah tersebut. Selanjutnya, manfaat membaca Al-Quran adalah senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Selanjutnya, manfaat membaca Al-Quran adalah membuat hati menjadi tenang. Kemudian, manfaat membaca Al-Quran adalah berisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman dahulu dan zaman sekarang, semuanya telah dituliskan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, jika kalian menginginkan ilmu pengetahuan, kaji dan pahamilah Al-Quran, karena di dalamnya terdapat pengetahuan orang-orang dari generasi dahulu dan generasi yang akan datang. Dan selanjutnya, manfaat dari membaca Al-Quran adalah dikabulkan doa kita. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan sabda Rasulullah SAW. Doa Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, ketika berada di dalam ikan paus adalah La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Jika seorang muslim berdoa dengan ayat ini untuk memohon sesuatu, Allah pasti mengabulkannya. Hadis riwayat Tirmizi dalam Al-Hakim. Dan inilah sedikit video tentang masalah Al-Quran. Bagaimana reaksi tubuh ketika dibacakan Al-Quran dan bayi saat dibacakan Al-Quran. Dan juga beberapa manfaat dari kita membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.